Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Yusbrader. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yaitu kelebihan dan kekurangan cetak merpati dewasa versus dari lolohan, gitu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Yusbrader. Ngopi dulu teman-teman. Nah itu teman-teman, itu Pico, itu Sky, ini burung kacar yang betina. Kalau yang jantannya lagi di kandang, sekarang jadi burung ocehan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk video, kalian lihat dulu penerbangan merpati yang cetak dari dewasa bisa nitik teman-teman. Nah, kayak gini. Nih, 1, 2, 3, go! Turun. Jak. Jak. Nah, kenalin teman-teman, ini Joe yang cetak dari dewasa dan ini Jack cetak dari loloan. Nah ini dua merpati yang vlognya udah ya good gitu teman-teman. Nah sekarang kita berfokus ke merpati cetak dewasa ya teman-teman. Untuk kelebihan dan kekurangan, mau kelebihan dulu apa kekurangan dulu nih teman-teman? Yang pasti yang enak-enak dulu ya, kelebihan dulu. Nah untuk kelebihan cetak dewasa yaitu yang pertama, mudah diperdana. Nah saat perdana itu sangat mudah dalam arti itu gampang disuruh terbang muter teman-teman dibanding sama yang cetak dari lolohan gitu. Nah saat momen perdana itu kita bisa dengan leader dan bisa dengan tanpa leader, tapi untuk resiko escape-nya bablas saat perdana itu sama-sama 50% teman-teman. Jadi bisa bablas bisa balik gitu teman-teman. Tetapi alangkah meminimalisir keescape-an tersebut yaitu dengan cara digandeng dengan leader yang tidak langsung nitik gitu teman-teman. Karena aku udah mencoba 3 kali, mencoba 3 kali, yang kedua ini escape teman-teman. Yang kedua 2 kali ini escape, yang perdana itu langsung dijak nitik sama leadernya soalnya nggak tak setting pakan, jadi langsung nitik jas hilang dan nggak balik dua-duanya. Ternyata yang leadernya itu malah dia pulang ke rumah gitu teman-teman. Nah kelebihannya itu satu. Terus yang kedua itu gampang tinggi ini tersebut adalah dia radius 1 minggu aja deh, kita latih 1 minggu perdanaan itu bisa langsung tinggi teman-teman. Tapi dengan cara digandeng sama leader itu udah leadernya yang leader tinggi. Nah itu bisa langsung ngevlog terus, wah tinggi teman-teman, kayak yang di video tadi di depan di awal itu aku juga udah tak bikin spek urban di tempat keramaian seperti itu dan mau landing kok gitu teman-teman. Jadi pilihan kalian sih mau cetak dari dewasa atau cetak dari lolohan gitu. Terus kelebihan yang ketiga yaitu tipikalnya followers. Nah jadi kalau cetak dari dewasa enaknya itu dia itu cuman ngintil sama leadernya. Jadi dia itu kayak ketergantungan sama leadernya. Cuman parahnya kalau kalian punya leadernya yang yang tipikalnya suka ngajak main jauh, bahaya teman-teman, bahaya. Jadi kalau yang cetak dewasa itu bukan tidak bisa ya, selama saya handle beberapa minggu ini itu dia masih cuma ngikut-ngikut teman-teman. Kalau diterbangin sendirian itu dia ini ngawur terbangnya ngacak gitu teman-teman.
Beda sama kalau dicetak dari loloan, dia itu bisa terkontrol ya, ngontrol terbangnya, terus landingnya juga dia terkontrol gitu teman-teman. Biotipe mempengaruhi juga sih, banyak faktor teman-teman. Jadi ini aku sharing cuman berdasarkan pengalaman dalam beberapa minggu ini, mungkin 1 bulanan aku udah handle merpati dari dewasa, makanya aku sharing ke kalian gitu teman-teman. Nah, itu 3 kelebihan cetak dari dewasa. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya yaitu bondingnya kurang ngunci. Nah, bondingnya kurang ngunci itu karena dia sudah dewasa, otomatis dari dia lepas loloh sampai dia itu dewasa, dia kan tetap punya proses tuh, punya proses di owner sebelumnya. Itu prosesnya gimana? Mungkin saat dia masih kecil itu suka diumbar, misal suka diumbar, dia suka ke tanah gitu, suka ke tanah, menucuk-nucuk di tanah atau ke genteng. Atau saat dia sudah jadi player kolong misal, nah dia itu nggak ke betina tapi ke tanah gitu. Nah, itu akan mempengaruhi karakternya dia teman-teman. Itu agak sulit dirubah ya, agak sulit dirubah, mungkin prosesnya panjang ya, prosesnya panjang banget gitu loh, karena itu benar-benar kayak jadi karakternya dia itu teman-teman. Merpati yang si Joe ini juga kadang-kadang mau ke tangan, kadang-kadang nggak mau ke tangan gitu. Kalau mau ke tangan dia bingung, mending milih ke tanah gitu. Atau saat kemarin urban itu dia ke kabel. Jadi apa ya, agak sulit gitu teman-teman untuk dia bisa ngunci banget ke glove atau ke tangan ya, ke pointer gitu. Itu prosesnya panjang banget teman-teman. Kita lanjut kekurangan yang kedua, yaitu bisa loss respon saat perdana. Nah, yang aku jelasin tadi teman-teman sama apa namanya, dibalik dia gampang perdana ya, nah dia tuh akan mempunyai sifat bisa loss teman-teman, bisa loss respon karena otot sayapnya itu dia sudah full power gitu teman-teman. Makanya dia sekali lepas gitu, mau terbang, dia itu bisa yang namanya bablas teman-teman. Kemungkinan bablasnya itu bisa sampai 50%. Jadi 50% bablas, 50% bisa balik gitu teman-teman. Nah, karena apa namanya, otot sayapnya udah kenceng ya. Berbeda dengan merpati dari lolohan teman-teman. Kalau merpati dari lolohan itu perdananya kan cukup panjang tuh, cukup panjang, dan mayoritas rata-rata para pemula itu frustasi di proses perdana gitu teman-teman. Nah, berbeda dengan yang dari dewasa ini, betul lepas langsung dia itu bisa tinggi teman-teman, bisa tinggi itu toh lah, dia bingungnya landingnya, dipanggil mau muter di atas kita tapi mau landing bingung, biasanya seperti itu. Apalagi kalau ketambahan digandeng leadernya langsung nitik gitu, aduh udah pusing itu teman-teman. Nah, jadi untuk meminimalisir keescapan sebetulnya itu alangkah lebih baiknya itu digandengin sama leader yang enggak terlalu tinggi ya, yang paling muter 2-3 kali terus ke tangan gitu. Nah, itu leader seperti itu yang dicari untuk proses-proses perdanaan teman-teman gitu. Nah, kita lanjut ke kekurangan yang ketiga, yaitu cuman tipikal followers. Nah, kalau cetak dewasa ini yang aku amati ya, si Jojo itu cuman ngikut-ngikut aja teman-teman, ngikut-ngikut aja para senior yang sudah mempunyai karakter gitu. Nah, terbukti dengan Joe selama ini itu dia cuman ngikut-ngikut si leadernya aja, ngikut si Jack. Dia kalau Jack mau tinggi gitu, nah si Joe mau tinggi. Tapi kalau si Jack terbangnya rendah, dia akan ikut Jack aja, ngindil terus gitu teman-teman. Cuman terbukti di saat kemarin itu tak gandengin sama merpati songkop yang rumahan. Merpati songkop kan tipikalnya tinggi tuh. Aku gandengin iseng gitu kemarin, wah ikut tak lepas, itu di rumah padahal itu nitik teman-teman, dan itu terbang sampai 5 menit, durasi 5 menit gitu. Songkop tinggi agak pelan, dia itu ngikuti gitu, wah tinggi banget teman-teman. Ada videonya di reels Facebookku ya, Facebookku yang Mas Yus yang ini. Nah, karena Facebookku yang lama Yus Breeder itu kena banned teman-teman, gara-gara posting jual beli. Itu kesalahan masa lalu tahun 2020 apa ya, itu diungkit lagi sama Bang Mark. Ya udah.
Nah, kita lanjut lagi kekurangan yang keempat gitu teman-teman. Saat terbang tinggi atau saat FF gitu ya teman-teman. Kalau disuruh landing, saat kita panggil landing tuh, wah landing, dia itu sangat sulit teman-teman. Untuk dia itu pas ke kita dipanggil ke tangan gitu, dia agak sulit teman-teman. Jadi membutuhkan apa namanya ya, kebondingan ekstra gitu. Dia harus bonding ekstra dulu biar dia sampai ke tangan gitu. Bonding ekstra gimana? Ya kita ngatur pakan. Pertama-tama memang kita ngatur pakan teman-teman. Tapi lama-lama nanti akan jadi kebiasaan. Dia akan dipanggil mau ke tangan tanpa kita kasih makan. Bukan maksud kita nyiksa ya, cuman kita ngatur aja pola pakannya gitu teman-teman. Nah, kemarin si Jojo ini juga sering terjadi itu saat terbang tinggi, diving bareng sama Jack gitu. Nah, Joe itu nggak kuat teman, nggak kuat sampai landing ke bawah. Dia milih tuh muter lagi, terus ke tanah, muter lagi, terus landingnya ke genteng. Ke genteng pernah sekali ke genteng. Terus yang kemarin terakhir di pasar itu kabel teman-teman. Jadi apa ya, cetak dewasa itu tidak sengunci cetak dari loloan gitu ternyata. Atau mungkin punya aku kurang panjang prosesnya, kurang lama mungkin bisa jadi karena aku mungkin baru beberapa minggu atau beberapa bulan, 1 bulanan mungkin ya ada si handle si Joe ini gitu teman-teman. Nah, apa namanya, kita ngopi dulu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk cetak dewasa atau mau cetak dari loloan itu terserah kalian. Kalian yang milih teman-teman. Aku sebagai penghobi jadi mau sharing-sharing ke kalian bahwasanya kalau cetak dewasa karakternya seperti ini, kalau cetak dari loloan karakternya seperti ini. Gitu teman-teman. Prosesnya beda-beda. Kalau cetak dari dewasa ada yang jangka pendek, bisa hitungan hari atau minggu aja, ada yang berbulan-bulan karena karakter setiap merpatinya tuh beda-beda. Kalau kalian beli merpati yang udah jinak gitu ya, nggak takut sama orang, itu prosesnya agak lebih pendek karena pertama-tama hal pertama itu ya bikin merpatinya nggak takut sama orang dulu. Apalagi kalau kalian beli merpati yang benar-benar gelabakan itu, dari dewasa yang gelabakan banget itu, nah itu prosesnya agak lama lagi karena membutuhkan treatment khusus lagi biar merpatinya nggak takut sama kalian gitu. Nah itu aku ada cetakan dewasa juga, nanti akan aku update di FB ya teman-teman ya, FB ku yang ini, yang Mas Yus. Kalau yang Yus Breeder itu kebenet, ya sudah nggak apa-apa, aku udah ganti akun lagi yang baru ini teman-teman. Kalau kalian mau sharing-sharing silahkan tinggalkan apa namanya pertanyaan di kolom komentar, terus apa namanya biar teman-teman lainnya juga bisa membaca ya teman-teman. Kalau mau ada yang request video-video apa silahkan juga tulis di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan membaca dan nanti akan aku coba kalau bisa ya tak bikin video gitu. Terima kasih banyak, salam satu langit, salam free fly.